Jadi golput itu dipahami oleh banyak orang itu sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, itu disebut golput. Golput itu golongan putih. Jadi saya bisa sampaikan bahwa dulu memang golput itu adalah cara dari warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap sistem politik yang tidak demokratis. Pada periode-periode sebelumnya, pemilu itu dianggap sesuatu yang bersifat seremonial, ritual, tidak sesuatu yang bisa memberikan perubahan. Oleh karenanya, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya itu disebut golongan putih, karena itu bagian dari perlawanan terhadap rezim otoritarian. Nah, oleh karena itu, apakah seperti sekarang ini ketika keran demokrasi itu sudah dibuka sangat luas, kemudian setiap warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, apakah itu masih relevan dianggap sebagai golongan putih? Nah, jadi lebih baik menurut saya penyebutan golput itu bukan mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya, karena kan sesuatu yang golput itu kan dianggap sesuatu yang suci. Jadi menganggap bahwa golput itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi saya kira istilah ini tidak tepat. Jadi mungkin yang bisa disampaikan itu adalah yang abstain lah dalam pemilu. Nah, jadi saya kira penyebutan golput itu tidak relevan saat ini ketika arus demokratisasi ini sudah begitu meluas, kemudian pelaksanaan pemilu itunya juga sudah berlangsung secara baik, sehingga penyebutan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilih dengan istilah golput saya kira itu sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau kita tidak bisa pemilu ini tentu saja adalah sebagai sarana implementasi dari partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses politik, dalam proses kita berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara yang demokratis. Jadi kalau tidak menggunakan hak pilihnya, maka ini sama artinya kehilangan kesempatan dalam proses politik yang saat ini dilakukan melalui pemilu, dan itu tentunya bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya menjadi satu kerugian, karena aspirasi, keinginan, cita-cita bisa saja tidak bisa tersalurkan melalui jalan pemilu. Oleh karena itu sebaiknya dalam pemilu ini mari kita gunakan hak pilih kita, karena cita-cita bangsa Indonesia ke depan ini harus kita tentukan bersama-sama. Jangan serahkan keputusan terkait dengan nasib kita sendiri diserahkan kepada orang lain. Marilah kita tentukan nasib kita sendiri dengan kita sendiri juga dengan menggunakan hak pilih. Saya Ahmad Hanafi, Divisi Sosdikli, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Jember, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Jember yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk datang berbondong-bondong pada tanggal 17 April, datang ke TPS, gunakan hak pilihnya secara baik, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Marilah kita gunakan kesempatan pemilu ini untuk menentukan nasib kita sendiri, jangan serahkan nasib kita kepada orang lain. Marilah kita gunakan hak pilih kita, mari kita sukseskan pemilu 2019, pemilih yang cerdas akan melahirkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.